Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, terus terlibat di dalam diskusi kita malam ini yang mengangkat isu soal sejarah panjang toxic masculinity. Nah, sebelum dimulai, mungkin saya akan memberi pengantar sedikit, baru kemudian saya akan memperkenalkan pembicara kita hari ini. Sebagai pengantar, jadi SPR selama beberapa bulan ke belakang ini sedang mengangkat isu soal kesehatan mental secara general dan secara spesifiknya adalah soal anxiety, di mana beberapa turunannya itu banyak sekali dan kami mengangkat satu benang merah tersendiri terkait dengan alternatif apa yang muncul di masyarakat untuk membantu penyelesaian kesehatan mental di Indonesia. Nah, kemarin tuh kami sempat diskusi Mas dengan BTS apa ya BTS Help Center, terus yang kedua dengan uh, Sadar Ibu yang setelah kami rangkum ternyata itu bermuara pada satu tema besar yaitu lingkungan keluarga. Jadi ada ibu-ibu, terus kemudian nanti akan ada anak, dan yang minggu ini kita membahas soal laki-laki. Nah, di mana laki-laki ini ternyata kalau dari segi alternatif masyarakat yang dia 11-12 dengan Sadar Ibu ternyata tidak ada, makanya kita agak menggeser fokus diskusinya mengangkat secara khusus fenomena yang terjadi di kalangan laki-laki yaitu toxic masculinity, karena entah ya Mas, kalau misalkan alternatif bantuan memang di Indonesia yang lebih terorganize atau yang lebih memberanikan diri untuk mengorganisir memang Sadar Ibu itu. Mungkin suatu hari nanti aliansi laki-laki baru membuat satu platform untuk membantu penyelesaian kesehatan mental khusus untuk laki-laki. Mungkin saya harapannya juga seperti itu. Nah, itu terkait dengan pengantar. Dan yang berikutnya saya ingin memperkenalkan pembicara kita hari ini. Di sini saya ditemani dua orang, Mas Boim atau nama panjang Mas Nur Hashim. Nah, lalu yang kedua yaitu Mas Syaldi. Mas Boim sendiri merupakan dosen di Universitas Wali Songo Semarang atau UIN Semarang yang biasa kita kenal dengan UIN Semarang. Beliau merupakan ini saya gimana ya? Ini menurut saya benar-benar pakar ya. Yang pertama beliau aktif di NGO iya, akademisi iya, dan juga memang fasilitator di berbagai macam kegiatan UN khususnya, dan memang sudah memiliki track record puluhan tahun di bidang pembangunan kesadaran maskulinitas, bukan kesadaran maskulinitas, maksudnya terlibat intens di dalam isu maskulinitas. Nah, yang berikutnya Mas Syaldi Saudi merupakan salah satu juga penggiat juga pembesar dari Aliansi Gerakan Laki-Laki Baru yang sekarang berkonsentrasi di bidang hak asasi manusia, dan Mas Saldi ini aktif di berbagai macam gerakan aliansi ya yang isu juga soal laki-laki, terus kemudian juga aktif menulis dan juga menginisiasi sebuah platform yang bertujuan untuk mendokumentasikan kejadian atau semacam konflik atau hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Mungkin itu saja, kayaknya saya sudah terlalu panjang. Mungkin saya akan memulai diskusi malam ini dengan sebuah pertanyaan yang saya tujukan untuk Mas Boim. Oke. Ya. Begini Mas, kemarin saya sempat berdiskusi dengan Mas Yaldi bahwa di Indonesia ini terjadi satu fenomena di mana penggunaan istilah toxic masculinity ini sudah overuse yang mungkin di satu sisi itu mengaburkan tentang definisi toxic masculinity itu sendiri. Yang kedua adalah adanya kegamangan atau kegagapan di level masyarakat tentang bagaimana memaknai si toxic masculinity ini. Nah, pertanyaan saya sebenarnya seperti apa sih Mas sejarah kemunculan dari si fenomena ataupun istilah toxic masculinity itu sendiri? Mungkin itu pertanyaan awalan dari saya, Mas Ya, Yaldi. ya. Mungkin ngobrol aja mungkin lebih enak memang ya. Jadi Ya. um, saya sempat browsing gitu ya. Jadi tentang sebenarnya ini mau melacak ya. Jadi term ini awal mulanya dari mana? Tapi saya ketemu dengan kebetulan saya supervisor saya namanya Michael Flood itu di Australia, walaupun dia sekarang tidak di
di Wollongong University, tapi di Queensland University. Itu dia menulis tentang toxic masculinity ya, jadi toxic masculinity primary commons gitu ya, di satu portal yang menurut saya ini teman-teman bisa itu menjadikan portal dia itu sebagai rujukan untuk isu-isu maskulinitas ya. Dia menyebut memang toxic masculinity itu atau maskulinitas toxic itu muncul beberapa saat ya, maksud saya pada waktu-waktu terakhir ini yang begitu populer di media. Itu dia sebut sebagai terminologi yang muncul yang populer di media dan di diskusi-diskusi populer ya, disebutnya diskusi-diskusi populer tentang gender dan laki-laki gitu ya. Jadi kalau merujuk pada misalnya dia juga melakukan istilahnya dia break down the term gitu, jadi dia mendefinisikan ya, defining toxic masculinity itu dia menyebutnya bahwa maskulinitas toksik itu adalah satu konsep yang merujuk pada dia sebutnya sebagai narrow, jadi sangat konsep maskulinitas yang sempit, lalu kemudian membatasi, constraint, dan juga berbahaya, dangerous. Maka dia menyebut sebagai toxic maskulinitas itu sebagai sebagai satu bentuk maskulinitas yang unhealthy, tidak sehat gitu. Dan tadi yang dia membatasi ya, constraint laki-laki dan juga membawa konsekuensi negatif tidak hanya kepada laki-laki, tidak hanya pada perempuan, tapi juga laki-laki juga gitu. Dan juga dia berbahaya dalam perspektif dia gitu. Nah, menariknya memang ini seperti yang tadi saya bilang, kemunculan terminologi ini membuat diskursus maskulinitas itu menjadi diperbincangkan, meskipun tadi Gembrang menyebutnya overuse ya, tapi menurut saya diskursus ini menjadi demikian dikenal kira-kira gitu. Orang sekarang anak-anak teman-teman kita yang lebih baru itu menjadi fasih ya. Terlepas dari soal pemahaman mereka seperti apa ya tentang maskulinitas toksik itu, tapi dia fasih ngomongin soal toxic masculinity, lalu kemudian yang juga populer kan tentang toxic relationship ya, jadi relationship yang toxic atau, dan itu fasih dibicarakan. Dan ini bagi saya hal yang menarik dari istilah maskulinitas toksik ini dibandingkan dengan terminologi-terminologi yang muncul sebelumnya yang menurut saya itu sebenarnya adalah merujuk pada persoalan yang sama. Yang paling dekat dengan maskulinitas toksik itu adalah harmful masculinity yang tadi saya sebutkan. Yang itu dipakai oleh seperti berbagai lembaga UN, lalu juga international NGO. Jadi dipakai untuk ke bahasa-bahasa program. Tapi dia merujuknya pada konsep-konsep maskulinitas yang tadi juga sama, yang berbahaya, yang biasanya rujukannya kepada kekerasan. Ya, jadi kira-kira harmful masculinity itu adalah maskulinitas yang karakteristiknya terkait dengan soal kekuatan, superioritas, dominasi, kontrol, dan kekerasan.
Nah, itu konteksnya biasanya ngomongin tentang soal kekerasan berbasis gender itu ada link atau ada kaitan dengan maskulinitas yang harmful tadi itu. Jadi norma maskulinitas yang berbahaya atau harmful masculinity norms. Itu kan tidak populer, lebih populer maskulinitas toksik gitu. Nah, itu juga sebenarnya sebelum itu, nah ini kalau itu di dunia ini ya, di dunia isu-isu pembangunan ya. Di dunia scholarship, di dunia akademik itu juga ada term yang menurut saya sebenarnya merujuk pada hal yang sama, sebuah bentuk atau konsep maskulinitas tertentu ya. Saya ngomongin tertentu karena dalam banyak hal maskulinitas itu beragam. Maka ada istilah no single masculinity. Tidak ada maskulinitas tunggal. Jadi toxic masculinity atau harmful masculinity itu adalah satu bentuk maskulinitas di antara bentuk-bentuk yang lain kan gitu. Nah, kembali ke ini, sebelum ada terminologi harmful masculinity itu juga ada ini yang populer di dunia akademik nih, yang disebut dengan hegemonic masculinity. Itu yang diintroduksi oleh Rewin Connell, satu bukunya sangat populer judulnya Masculinity, yang diterbitkan kalau nggak salah namanya Polity Press gitu. Nah, itu bicara tentang satu bentuk maskulinitas, bahwa maskulinitas itu menciptakan apa yang disebut dengan hierarki gender. Jadi kalau saya bahasakan yang lain itu, dengan adanya konsep hegemonic masculinity itu biasanya adalah konsep-konsep maskulinitas yang sebenarnya hanya sebagian kecil laki-laki yang bisa mewujudkan itu. Ada kalau di setiap masyarakat itu kan ada namanya istilahnya konsep ideal tentang laki-laki. Dia misalnya dia heteroseksual, dia memiliki pekerjaan, memiliki income, lalu kemudian memiliki posisi politik gitu ya, heteroseksual, menikah, punya anak, anaknya juga komplit laki-laki dan perempuan, dia secara fisik maco, tampangnya juga keren gitu. Itu kan hanya sedikit orang yang bisa gitu. Dan itu unrealistic bagi sebagian yang lain, sehingga kemudian dia menciptakan apa yang disebut dengan hierarki gender. Jadi yang hegemonik itu adalah konsep tadi yang berada pada puncak hierarki itu, yang tadi yang saya sebutkan tadi itu. Yang tidak, yang berada di bawahnya itu namanya complicit masculinity. Lalu ada di bawahnya lagi namanya subordinate. Yang complicit itu dia tidak memenuhi ekspektasi ideal tadi itu. Ya. Lalu di bawahnya itu complicit, lalu ada namanya subordinate masculinity, jadi mungkin dia adalah gay, miskin, gitu-gitu ya, yang tidak berpendidikan, nggak punya posisi politik, dia subordinate dibandingkan yang di atas. Nah, di paling bawah itu tetap femininity. Femininity ada dua, yang emphasize femininity, lalu ada yang namanya resistant femininity. Tapi apapun femininity itu selalu berada di bawah. Tetap di bawahnya yang subordinate masculinity, di bawahnya complicit masculinity, apalagi di bawahnya yang hegemonic masculinity. Nah, itu juga merujuk tadi itu kan ini. Jadi kalau kita lihat misalnya yang toxic tadi, yang narrow, yang constraint, yang dangerous ya, ada laki-laki yang harmful, yang tadi yang kekuatan fisik, dominasi, kontrol, kekerasan, lalu kemudian yang hegemonik kan kurang lebih sama. Lalu juga sebenarnya ada yang diintroduksi oleh gerakan feminisme. Apa itu? Biasanya dia sebut sebagai patriarchal masculinity. Jadi maskulinitas yang patriarkis. Jadi konsep maskulinitas yang diilhami oleh nilai-nilai patriarki. Ya, kalau dalam kepentingan patriarki kan memang bagaimana melihat apa menempatkan laki-laki pada pusat kekuasaan tuh. Ya, maka konsep maskulinitas patriarkis itu kan ya soal
yang laki-laki itu ya mesti dominan, superior, lalu kemudian controlling dan seterusnya. Nah ini kan kita bisa lihat. Jadi sebenarnya toxic masculinity itu berhubungan dengan konsep-konsep yang berkembang sebelumnya, harmful masculinity, lalu kemudian ada hegemonic masculinity, ada patriarchal masculinity. Jadi yang semuanya dicirikan tadi tetap adalah kekuatan, dominasi, superioritas, kekerasan, kontrol, dan kekuasaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini saya kira ini pembacaan saya ini Gembrang ya tentang soal tentang Iya. pembacaan saya. Ya, ya. Oke. Terima kasih, Mas. Mungkin kita ke Mas Syaldi dulu kali ya terkait dengan begini, Mas. Salah satu cabang yang juga akan dibahas di diskusi ini adalah bagaimana konstruksi ataupun norma maskulinitas yang toksik ini beroperasi di era pandemi karena memang apa namanya Mas Syaldi merupakan salah satu apa ya penggiat di aliansi laki-laki baru. Mungkin saya ingin mendengar pengalamannya dalam berkutat di isu maskulinitas toksik ini yang menjadi concern utama di kala pandemi ini, Mas. Nanti mungkin baru habis itu kita coba eksplor pertanyaan yang lebih lanjut lagi. Monggo Mas Syaldi. Oke, pertama aku mau nambahin juga nih sedikit. Mas Boim itu salah satu co-foundernya ALB loh. Oh iya, padahal tadi pas awal juga aku sebut sih. Pas awal-awal tapi belum kurekam. Monggo Mas. Ya, jadi sebenarnya kalau ini sih aku berpegang pada pengalaman pribadi aja ya, justru bukan dari pengamatan dan sebagainya. Ternyata aku sendiri yang sudah cukup lama berkelindan dengan isu gender dan kemudian belajar tentang teori-teori feminisme, pas awal-awal pandemi itu merasakan satu kayak gegar gitu ya. Ini sesuatu yang belum pernah aku hadapi gitu ya, dan tiba-tiba kita harus semua tidak bergerak gitu ya, mengurangi pergerakan dengan tinggal di rumah. Meskipun sebelumnya aku freelance yang lebih banyak bekerja dari rumah, tapi situasi itu kemudian membuatku jadi kayak shock, kaget gitu. Apalagi ada beberapa pengalaman-pengalaman kayak misalnya ketidaktahuan tentang apa COVID sendiri apa dan sebagainya, itu membuat aku sebagai pribadi kemudian jadi kalau orang bilang general anxiety, jadi cemas kemana-mana misalnya itu harus betul-betul full body lah gitu ya. Mau Iya. belanja aja aku nitip sama jasa untuk pembelanjaan karena saking tidak pahamnya. Dan kemudian ternyata aku merasakan ada hal yang lain, yaitu kecemasanku itu agak sulit aku komunikasikan bahkan dengan pasanganku gitu ya. Karena ternyata aku sendiri tuh masih, meskipun sudah belajar, terpapar dan sudah paham tentang pentingnya komunikasi, relasi apa dan sebagainya, ternyata itu masih mengendap juga. Pertama mungkin pembenaranku waktu itu adalah ini ya upayaku untuk mengendapkan dulu sebenarnya apa yang terjadi dan kemudian mencari tahu dan kemudian mencari solusinya. Tapi itu ternyata enggak juga. Banyak sekali laki-laki yang kemudian ya karena kita maksud saya kami sebagai laki-laki sudah disematkan dari awal, dari sejak lahir bahwa kamu laki-laki harus bisa menyelesaikan semua persoalan sendiri gitu ya. Mampu saja gitu ya. Ternyata itu masih melekat di aku sendiri gitu. Jadi berusaha untuk mencari solusi, mencari jawaban dan sebagainya yang ternyata akhirnya membuat aku malah justru makin tenggelam dalam kecemasan yang terkait dengan pandemi ini. Itu satu, itu kalau dari pengalaman pribadiku. Kemudian dari sisi yang lain, aku pernah ngobrol juga dengan Mas Boim dan teman-teman di ALB. Kita lihat angka angka kalau pakai pendekatan data terpilah gitu ya, laki-laki yang terinfeksi virus corona di awal-awal gitu ya, itu mayoritas laki-laki. Dan yang sedihnya yang meninggal lebih banyak juga laki-laki. Nah, kita waktu itu ini kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata banyak laki-laki yang karena sudah disematkan bahwa laki-laki harus nongkrong,
laki-laki harus berada di luar rumah gitu. Itu yang kemudian mereka jadi ya udah memilih keluar tentu saja dengan mengurangi protokol kesehatan dan sebagainya gitu. Akhirnya ya otomatis mereka yang terinfeksi pertama yang kemudian membawa ke rumah dan ini kayak terkonfirmasi kan kayak misalnya bukan kebanyakan yang bekerja kan stereotipnya laki-laki kan. Nah, waktu fenomena COVID itu penyebarannya di kantor, akhirnya berpindah ke rumah tangga, itu karena Hmm. proses-proses seperti itu juga. Dan satu sisi yang lain, ini Hmm. banyak laki-laki yang bahkan kakak saya sebagai cerita lucunya gitu, tidak mengakui kalau mereka sakit. Saat Oh. saat terinfeksi mereka tidak mau mengakui atau tidak mau mencari dan ini terjawab dengan banyak sekali penelitian-penelitian sebelumnya Mas Boim ya, bahwa laki-laki itu cenderung merasa ingin dilihat kuat. Nah, pas Hmm. mereka sudah parah baru mencari pertolongan. Ya udah lewat dalam konteks Hmm. ini ya. Karena waktu itu Hmm. kan kita belum tahu bagaimana mengatasi virus corona ini, bagaimana penanganannya dan Iya. sebagainya. Itu yang jadi problem juga. Makanya kalau kita lihat di awal-awal 1 tahun pertama deh lihat, angka Hmm. kematian laki-laki itu jauh lebih besar daripada perempuan. Karena menurut saya ada kecenderungan bahwa mereka tidak mau menganggap enteng bahkan tentang Hmm. virus ini. Pertama kalau sudah terinfeksi, kayak kakak saya gitu ya, istrinya sampai ngerjain dalam arti gini, dia sudah demam, terus, tapi belum mau tes gitu ya. Terus, kakak ipar saya kemudian bikinin satu masakan yang dia senang banget gitu kan, dibuat jadi sangat asin. Terus dikasih ke kakak saya, terus dia bilang, "Gimana rasanya?" "Enak, seperti biasa." Padahal itu langsung disuruh tes dan ternyata benar gitu kan. Iya, iya, Karena iya, dia oke. kakak saya itu cuma masih sering nongkrong, meskipun nggak keluar tapi masih sering nongkrong dengan tetangga, di masjid gitu-gitu, Hmm. tentu saja dengan tanpa protokol. Yang kayak gitulah yang membuat apa, laki-laki menjadi sangat rentan. Plus juga dalam konteks kesehatan mental itu kita jarang sekali mencari bantuan. Jadi bukan hanya tidak tersedia layanan tapi laki-lakinya sendiri malas mencari bantuan kalau membutuhkan karena ada perasaan itu loh. Kalau laki-laki mencari bantuan itu dia bukan laki-laki, gitu loh. Sifat Hmm. kelaki-lakiannya terluka gitu. Padahal mah oh ya ALB terbentuk itu salah satunya adalah buat support group. Kita saling curhat sesama laki-laki gitu ya. Oh, oke, oke. Awalnya problem-problem relasi gitu ya, Iya. terus problem-problem akhirnya soal keluarga, Hmm. pengasuhan, dan berkembang terus gitu. Karena juga awalnya kegelisahan kita Mas Boim ini ya soal kenapa sih teman-teman yang bergerak di isu gender banyak yang kemudian keluar dari relnya gitu. Hmm. Jadi awalnya ALB itu ya pertama memberi ruang aman untuk para laki-laki ngobrol gitu. Akhirnya dari Hmm. situ kita belajar banyak dan saya ingat banget Mas Boim dulu kita awalnya nyari tahu ya, kenapa sih laki-laki begini gitu. Kalau kita Hmm. selalu menyebutnya patriarki, oke lah itu sudah term umum, tapi mengapa? Nah, makanya akhirnya kita menemukan teori tentang maskulinitas ini, bagaimana bahwa sifat maskulinitas yang disematkan pada laki-laki dan hanya Hmm. untuk laki-laki itu sangat berbahaya, gitu. Hmm. Jadi, itu yang menjadi concern kita dan akhirnya memang berdampak sekali di pandemi ini, salah satu yang paling sulit beradaptasi, saya ingat banget tulisannya Mas Boim yang sangat menarik soal banyak bapak gitu, Hmm. banyak ayah yang sulit beradaptasi saat dia harus working from home misalnya. Jadi, mmm, kalau perempuan double burden itu sudah hal yang biasa Iya, ya gitu ya. iya. Nah pas dia di rumah, dia melihat semua itu kan, betapa ribetnya, dia terganggu dengan anak, Hmm. apa dan sebagainya. Mereka gagap menghadapi hal-hal seperti itu sehingga ujung-ujungnya kadang-kadang Hmm. gitu ya, untuk melampiaskan emosi apa dan sebagainya ya terjadilah kekerasan di dalam rumah tangga dan itu Hmm. sebanding dengan angka jadi catahunya Komnas Perempuan 2001 dan 2002 ini angkanya naik Iya. gitu ya. Itu yang jadi mengkonfirmasi. Plus ada satu hal Hmm. lagi kalau misalnya yang saat ini. Kalau dulu Hmm. sebelum pandemi kekerasan atau bahkan apa namanya
kekerasan seksual ya, serangan-serangan seksual yang bernada ini awalnya itu di apa namanya, di offline gitu ya. Pas pandemi itu berubah ke luring, ke daring gitu ya, ke online. Jadi ini ternyata laki-laki emang dasarnya nggak di mana-mana harus mencari siapa yang bisa di apa ya, bisa dilecehin gitu. Karena itu tergambar juga di chat tahunya Komnas Perempuan dan teman-teman LBH Apik naik 50% loh. Kekerasan berbasis gender online itu. Jadi gila gitu, nggak nemu di jalanan, akhirnya melakukan itu di ini. Jadi itu yang saya bilang problematikanya di situ. Cuman mungkin pandemi juga ini ada positifnya, tapi nanti aja kita obrolin deh kira-kira positifnya seperti apa. Kira-kira itu dulu kali, Bran. Oke, thank you Mas Shaldi. Saya tergelitik untuk bertanya kepada dua narasumber begini. Di Indonesia ini jauh sebelum mungkin kemunculan toxic masculinity ataupun maskulinitas yang berbahaya itu tadi, yang harmful masculinity, sebenarnya mungkin kita bisa sepakat ya bahwa di Indonesia ini entah corak kepemimpinan maupun corak kebudayaannya itu sangat patriarkis. Nah, bahkan menurut saya patriarkis itu sendiri sudah mengandung dimensi di mana dia sangat maskulin dan mungkin bisa jadi dia sangat toksik ya, karena membatasi perempuan itu menurut saya sudah toksik. Nah, menurut Mas Boim dan juga menurut Mas Shaldi, di Indonesia, di negara kita ini, kenapa sih ideologi maskulinitas ini tuh sangat kokoh gitu di Indonesia? Maksudnya mungkin ada tawaran penglihatan mungkin dari segi entah itu politiknya atau mungkin sosialnya atau mungkin kebudayaannya. Monggo, Mas Boim atau Mas Shaldi dulu nih? Mas Boim dulu. Oke. Monggo Mas Boim. Ya, saya kira tadi Gembrang saya kira sudah memulai ya mendiagnosa kira-kira kenapa sih corak konsep maskulinitas di Indonesia itu dicirikan dengan atau dalam bahasanya Gembrang adalah sangat patriarki sekali gitu ya. Saya kira itu dipengaruhi oleh struktur sosial di dalam masyarakat kita yang menurut saya juga sangat patriarkal tadi itu ya. Jadi ini yang saya kira kan seperti yang saya singgung tadi itu, bahwa sistem dan struktur sosial yang patriarkis yang meletakkan laki-laki pada pusat kekuasaan itu ya berkepentingan untuk kemudian mengkonstruksi laki-laki itu yang menopang struktur sosial patriarkal itu yang memang meletakkan laki-laki pada pusat kekuasaan gitu. Maka patriarki itu nggak mungkin lestari kalau misalnya memberi ruang misalnya pada laki-laki yang memiliki misalnya performance yang di luar yang dicitrakan oleh patriarki, misalnya dia submisif, dia subordinat, dia satu hal lagi yang penting itu adalah misalnya dia tidak heteroseksual. Karena heteroseksualitas itu bagian dari mekanisme patriarki untuk melestarikan struktur sosial patriarki itu sendiri. Maka kemudian ini yang membuat saya kira kenapa kemudian corak maskulinitas dalam struktur sosial masyarakat kita juga patriarkal. Gitu. Satu kali saya itu melakukan studi di Purworejo dan di Jogja ya, waktu dengan Rifka. Ini juga nemu terminologi yang nggak begitu populer, tapi ini hidup ya. Contohnya adalah dia sebut konsep tentang lanang.
Lanang itu ternyata itu kependekan dari senajan to olo tetap menang. Meskipun jelek itu tetap menang. Oh, Ini iya. jarang kita dengar kan itu ya. Iya, Mas. Lalu kemudian menurut dia laki-laki dalam masyarakat Jawa itu dia mesti memiliki dua hal. Apa itu? Jeneng dan jenang. Jeneng itu nama ya, nama. Nama itu berkaitan dengan soal status dan kedudukan. Oke. Lalu yang kedua adalah jenang. Jenang itu kan itu dikaitkan dengan soal kepemilikan atas kapital. Oh, Nah, jadi oke. laki-laki di Jawa itu harus punya dua itu. Kalau nggak punya dua itu, dia nggak akan jadi menang tadi. Senajan Toolo dan menang jadi itu. Jadi dia memiliki status ya, kedudukan politik. Ya bisa macam-macam, kedudukan sosial, bisa kedudukan politik. Lalu yang kedua adalah kepemilikan kapital. Jadi ukuran-ukuran kelelakian di dalam masyarakat kita itu di Jawa ya. Saya juga jarang dengar istilah lanang, senajan Toolo menang, dan jeneng dan jenang tadi itu. Ya. Dan satu lagi kan kalau ngomongin maskulinitas itu dia yang bukan femininitas ya. Maka dia kalau ada konsep jeneng dan jenang, jadi laki-laki itu memiliki kedudukan, harus memiliki kedudukan sosial dan memiliki kapital, dia pandangan dia tentang perempuan itu sebaliknya. Dan yang menarik adalah itu yang tidak kita temukan, kita tidak menemukan seperti yang biasanya, misalnya konco winking, terus kemudian masak manak dan macak gitu ya. Macak. Nah, tapi yang saya temukan adalah menurut mereka laki-laki ini, perempuan itu dia sebutnya adalah bokong jagong. Jadi itu artinya sebaliknya. Jadi perempuan menurut laki-laki itu bokong itu adalah kedudukan. Kedudukan laki-laki itu jagong itu ya perempuan duduk lah. Kedudukan laki-laki perempuan itu bergantung kepada kedudukan suaminya. Ya, jadi konsep maskulinitas itu kan ada yang menyebutnya yang bukan femininitas. Jadi atau maskulinitas itu yang sebaliknya dengan femininitas. Maka kemudian kalau tadi di Jawa tadi yang beberapa laki-laki Jawa menyebut laki-laki itu senajan Toolo tetap menang dan dia memiliki jeneng dan jenang, memiliki kedudukan sosial dan kapital. Maka perempuan digambarkan sebaliknya, gitu. Ya, yang tadi yang dia memiliki kedudukan perempuan bergantung kepada kedudukan laki-laki. Nah ini saya kira ini secara sosial budaya ya, yang kemudian kenapa corak maskulinitas di dalam kultur di dalam masyarakat kita itu patriarkal. Jadi dia hegemonik juga dan dia juga toksik juga di dalam bahasa yang milenial. Tadi kalau dilihat dari perspektif misalnya politik misalnya, saya kira di satu periode di negara kita itu rezimnya kan rezim militer. Militer itu adalah sering disebut dengan sebagai institutionalized masculinity. Jadi maskulinitas yang terinstitusionalisasi. Terlembagakan, ya. Iya. Jadi institusi yang memang normanya itu ya menempatkan nilai-nilai maskulinitas sebagai standar gitu. Kan bisa jadi hierarkinya jelas. Itu kalau ngomongin tadi yang perspektif Connell tentang hegemonic masculinity itu hierarki relasi gendernya kuat, terlihat sekali bahwa di dalam militer itu ada yang mereka berada di yang hegemonik, mereka yang mulai dari panglima dan para petingginya, mereka kemudian di bawahnya ada yang komplicit, ada yang subordinat, yang para prajurit-prajuritnya. Itu kita lihat sekali hierarkinya gitu ya. Perspektif Connell tentang hegemonic masculinity kita bisa lihat. Nah itu kan menjadi rezim yang menguasai pemerintah ini. Kan kita juga bisa lihat tuh dalam rezim militer itu. Mereka militer berada pada hierarki yang paling tinggi, sipil berada di bawah gitu. Sipil tapi juga laki-laki. Begini Mas, maaf. Saya potong saya karena tergelitik banget untuk tanya ini Mas. Ya. Mungkin di beberapa bulan atau mungkin setahunan ke belakang lah ya. Awalnya saya pikir nih ya di Indonesia memang yang maskulinitas yang terlembagakan itu militer. Tapi bagaimana tanggapan Mas Boim terkait dengan jauh sebelum ada kasus Mas Boim tentu tahu bagaimana seorang kiai dengan santrinya itu
sebenarnya kan di dunia akademis pun itu ternyata juga berlangsung Mas yang namanya toxic masculinity, di mana ada peran sebagai pengajar yang kemudian Mas yang memanfaatkan Ya, posisi ya, ya. intelektualnya dan lain-lain, itu jauh sebelum pesantren itu muncul tuh. Di beberapa universitas tahu saya itu kasusnya sangat meledak tuh yang Ya, ya. terkait dengan toxic terkait dengan kekerasan gender itu di kampus, terus kemudian di pesantren itu tadi. Nah, bagaimana tanggapan Mas Boim soal itu? Ya, saya kira itu ini ya, bertemunya antara struktur bertemunya ini ya, struktur sosial budaya yang patriarkis, kemudian tambah lagi feodal gitu kan, soal misalnya ketemu dengan pandangan keagamaan yang konservatif dan patriarkal gitu. Ya, itu saya kira tantangan yang terberat untuk proses-proses pembangun perubahan terkait dengan soal relasi gender itu diantaranya adalah pemahaman keagamaan yang konservatif. Konservatisme agama itu yang pertama kali dilakukan adalah pendisiplinan perempuan melalui dress code, misalnya pakaian gitu. Jadi itu kalau menguatnya kembali konservatisme itu yang pertama kali yang muncul itu pasti soal bagaimana mengatur perempuan. Oh ya, I agree with that, Mas. Ya. Jadi saya kira yang di pesantren, di perguruan tinggi saya kira juga sama lah ya. Jadi tadi norma atau struktur sosial patriarkal itu juga mewujud ya di dalam institusi perguruan tinggi misalnya. Jadi perguruan tinggi itu juga dikelola seperti rumah gitu. Maka pimpinannya itu adalah ya seperti rumah sebagai kepala keluarga, lalu kemudian nama baik keluarga itu menjadi penting. Jadi kemudian nama baik yang sebenarnya nama baik pimpinannya, maka kalau ada soal-soal kekerasan itu diredam sedemikian rupa atas nama-nama baik, tapi sebenarnya atas nama baik pimpinannya gitu, bukan atas nama ini. Jadi relasi-relasinya juga mencerminkan itu. Misalnya juga kalau lihat misalnya komposisinya, ya kita sekarang senang ya ada beberapa perguruan tinggi yang mulai ada pimpinannya adalah perempuan, tapi kita tunggu dulu tentang values-nya ya. Tapi representasi secara fisik itu penting, seperti yang di Jogja misalnya, mungkin ITB dan Jogja ini yang kedua ya, sudah jadi rektor perempuan Prof. Ova, lalu kemudian di UIN Jakarta juga itu. Tapi kalau kita mainstream ya in general kan masih patriarkal, lalu kemudian norma-normanya begitu, lalu kemudian prakteknya ya, dan relasi dan interaksi dan pola-pola relasinya itu seperti itu. Kalau tadi misalnya kalau kiai dengan santri, kemudian dosen pendidik dengan mahasiswa atau murid-muridnya juga relasi-relasi yang dominatif ya, dan itu saya kira mencerminkan ya nilai-nilai norma-norma yang hidup ya, dan struktur sosial yang mendasari ya sebuah institusi seperti perguruan tinggi atau pesantren. Selain tadi yang saya sebut militer yang memang itu yang tadi benar tadi yang saya sebut sebagai institutionalized masculinity. Sebenarnya yang menyebut ini kalau nggak salah siapa ya, saya lupa beberapa yang namanya yang menyebut militer itu sebagai institutionalized masculinity ya. Selain hierarki tadi kan juga normanya juga jelas, misalnya pembolehan penggunaan kekerasan misalnya di dalam militer gitu. Ya. Oke, Mas. Oke, ya saya sangat tercengang ya, benar bahwa itu bertemunya antara institutionalized masculinity dengan
konteks bangkitnya konservatisme agama. Iya, I agree with that, Mas. Thank you, Mas. Nah, saya akan coba geser ke Mas Syaldi terkait dengan pertanyaan saya. Mas Syaldi, monggo. Sebenarnya udah terjawab semua sih sama Mas Boim tadi deh. Enggak lama Cuman tambahin, Mas. iya, cuman kalau aku mau nambahin soal sistem ekonomi yang kapitalistik juga ya. Itu Oke. menurutku salah satu ini kapitalis itu beradaptasinya cepat banget ya. Saat misalnya isu dia bisa memanfaatkan patriarki, tapi pas saat hype-nya gerakan feminisme juga itu dipakai juga sama mereka gitu. Itu jadi Iya. itu yang bikin ngeri-ngeri sedap nih dengan kapitalisme gitu ya. Makanya Marx gagal tuh mengidentifikasi soal-soal itu tuh. Jadi kalau cuma nambahin value added aja udah kurang tuh, dia bisa mampu beradaptasi ternyata dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Justru aku sepakat banget dengan tadi ya obrolan. Sebenarnya kayak tadi langsung mikir gara-gara Mas Boim bilang tentang militer. Coba lihat deh karakteristik dari negara-negara yang otoritarian itu ada nggak sih pemimpinnya perempuan? Saya coba mencari-cari, ternyata nggak ada gitu. Meskipun tadi ya balik lagi soal saya melihatnya lebih pada bagaimana relasi kuasa. Jadi pas pada titik tertentu meskipun perempuan berkuasa, tapi dia harus mengadopsi nilai-nilai maskulinitas yang tadi dibilang toksik gitu ya. Itu juga yang saya agak hati-hati dengan itu yang kita diskusi kemarin soal overuse, karena banyak yang nggak paham tentang maskulinitas itu sendiri. Banyak yang kemudian oversimplify bahwa itu maskulin dan feminin gitu ya. Padahal Ya. kan maskulinitas adalah sifat-sifat yang disematkan hanya untuk laki-laki gitu. Padahal sifat maskulin kan itu ada juga di perempuan gitu. Feminin itu juga bisa pada laki-laki. Tapi saat dia dieksklusifkan untuk hanya satu jenis kelamin atau gender tertentu, itu baru jadi masalah. Itu yang saya suka sekali dari definisi yang dibuat sama Kamla Basin. Kita agak Asia-Asia dikit lah gitu ya referensinya. Bahwa dia melihatnya ini soal nilai-nilai dan norma yang tadi seperti dia Mas Moim yang disematkan khusus hanya untuk dia laki-laki. Bagaimana dia bicara, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bersikap, sehingga itu kemudian mau nggak mau patriarki bekerja di dalamnya. Itu juga yang menjadi alat bantu kita untuk menganalisis bagaimana patriarki bekerja di laki-laki gitu. Jadi mau nggak mau gitu pakai maskulinitas yang apalah hegemonik maupun yang toksik gitu ya. Ini toxic masculinity gara-gara masuk ini sih Oxford Dictionary jadi ngetop Boleh Mas. ya. Kalau hegemonic masculinity kayaknya masih apa coba hegemonik gitu kan. Itu hanya bahasanya anak-anak kiri biasanya tuh. Hegemoni gitu. Dia ini kalau aku amatin ya Mas, dia 11-12 sama healing. Nah, Healing, gitu you kan. know, Healing kayak sama dengan liburan gitu kan. yes, itu kan. Gitu. Jadi aku agak hati-hati kenapa menggunakan toxic masculinity. Oke lah dalam term untuk mempopularisasi menurutku itu nggak ada masalah. Tapi saat mulai digunakan untuk istilah-istilah yang Itu kurang hilang tepat konteksnya. menurutku, Iya. hilang sebenarnya esensinya. Tapi nggak apa-apa. Minimal itu terbicarakan. Tidak apa-apa dalam Oh, arti ya, ya. tertentu ya. Bahwa selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mendorong orang-orang yang ngomong soal toxic masculinity belajar lebih jauh. Karena kenapa aku bilang overuse, ada beberapa lah gitu ya seleb tweet dan para influencer itu menggunakan istilah itu tapi nggak paham soal apa sebenarnya. Jadi pas dia ngejawab itu justru berbanding terbalik dengan apa yang dengan toxic masculinity itu sendiri. Jadi makanya aku bilang, wah ini ngeri-ngeri sedap nih. Makanya bilang teman-teman biasanya yang jadi cuci piring itu kan teman-teman gerakan perempuan dan yang lain untuk mengembalikan kepada diskursus yang sebenarnya. Tapi sebagai tools untuk sampai ke generasi muda, menurutku itu nggak ada masalah. Gitu. Oke. Salah satu hal yang sebenarnya menjadi pertanyaan saya juga itu gini Mas. Kalau di Indonesia ya, kalau dari segi kuantitas ya, kayaknya lebih banyak gerakan perempuan deh Mas daripada gerakan laki-laki. Agree or enggak? Setuju enggak?
Ayo. Salah, lebih banyak gerakan laki-laki. Oh ya? Oh iya, gerakan human rights didominasi oleh laki-laki. Gerakan lingkungan didominasi oleh laki-laki. Gerakan sosial kiri maupun kanan Iya. Maksudnya yang secara spesifik mengusung isu itu, Mas. Tapi ya Oh, itu oke. artinya kan gerakan sosial juga masih didominasi sama anggota laki-laki. Itu tuh di Prancis. Oke, anyway, ini ada pertanyaan, Mas, dari audiens kita yang menurut saya ketika saya baca juga agak ini ya, agak menyakitkan saya bacanya karena pertanyaannya begini. Ini saya coba bantu bacakan dari Ibu Banan Nailin Najihah. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Nanai, ibu dari Bandung, seorang istri dan ibu dari anak laki-laki. Sedikit cerita bahwa saya mengikuti diskusi ini salah satu penyebabnya karena beberapa hari yang lalu tetangga dekat saya bunuh diri. Usut punya usut, salah satunya disebabkan oleh harmful masculinity atau toxic masculinity. Berkaitan dengan kesehatan mental, bagaimana menurut Mas Syaldi dan Mas Boim, bagaimana pola asuh yang tepat untuk mendidik anak laki-laki agar kuat menghalau toxic masculinity di masyarakat, dan bagaimana mensupport suami dalam menghadapi rundungan toxic masculinity di tempat kerja. Oke, mungkin itu bisa dijawab terlebih dahulu karena menurut saya ya Mas, kalau yang namanya menghalau itu kalau misalkan hanya dalam tataran anjuran tapi tidak menjadi salah satu partikel sistemik itu juga saya rasa konsistensinya akan susah. Monggo Mas Boim sama Mas Syaldi terkait dengan pertanyaan Ibu Banan. Monggo. Apa dulu nih? Saldi mau jawab dulu? Monggo. Ya, Bu Nane, terima kasih pertanyaannya. Iya. Itu menegaskan ya data yang ditemukan secara global memang angka bunuh diri pada laki-laki itu 3 kali lipat pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Tidak hanya di data global ya, tapi di Indonesia juga menunjukkan data yang serupa. Jadi Bu Nane, saya kira apa yang dia lihat, saya kira memperkuat data-data itu. Ya. Jadi, nah di antara yang membuat resiko bunuh diri pada laki-laki lebih tinggi itu adalah juga berkaitan dengan soal norma maskulinitas. Ya, ada studi-studi yang dilakukan oleh Promundo ya, sekarang namanya Equimundo, yang berbasis di Brazil, yang melihat antara link antara norma maskulinitas dan kekerasan, 8 jenis kekerasan, dan termasuk diantaranya saya kira ini adalah soal bunuh diri. Ya, jadi ada keterkaitan yang erat antara norma maskulinitas dan tendensi laki-laki untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Nah, ini saya kira itu satu menarik waktu penelitian itu yang berhubungan tadi itu ada bapak yang mengatakan, ya betul memang laki-laki itu punya privilege dan dengan tadi itu aturan-aturan yang diberlakukan kepada laki-laki, dan dia mengatakan dengan sangat jujur bahwa sebenarnya tidak semua laki-laki bahagia dengan semua itu gitu. Jadi waktu itu penelitiannya mengatakan bahwa laki-laki itu sebenarnya berada dalam konflik antara citra idealnya, laki-laki itu pemimpin pencari nafkah dan segala macam, dan realitasnya mereka itu yang nggak mampu mewujudkan semua itu gitu. Dan itu berada dalam konflik itu, kalau bahasa saya itu, laki-laki kemudian berada pada situasi yang menekan atau berada dalam tekanan yang terus-menerus ya untuk mewujudkan tadi citra idealnya sebagai laki-laki. Ya. Dan celakanya kan kalau mereka tidak bisa
memenuhi ekspektasi tentang citra ideal laki-laki itu kan berpengaruh pada soal self esteem dia, dan itu persoalan serius pada laki-laki ya, penghargaan pada diri sendiri, bahwa mereka itu menjadi dianggap sebagai merasa sebagai laki-laki yang gagal, sebagai laki-laki yang tidak bisa memenuhi ekspektasi, sebagai laki-laki yang sesungguhnya, laki-laki yang kalah, laki-laki dan seterusnya. Nah, itu kan panjang itu konsekuensinya ketika laki-laki kemudian memiliki citra diri yang buruk ya, karena ketidakmampuan dia untuk memenuhi ekspektasi sosial. Ini diperparah dengan norma sosial laki-laki itu juga tadi menghalangi laki-laki untuk memiliki ini ya. Kalau saya tidak tahu tepat atau tidak, saya sering menyebutnya adalah literasi ya, emosi yang baik. Jadi laki-laki itu nggak melek emosi yang baik gitu. Karena sejak kecil dia dipaksa, normanya memaksanya untuk merepress ya, menekan jenis-jenis emosi tertentu yang dia dianggap unmanly atau tidak laki-laki. Sedih, takut, khawatir. Itu laki-laki sejak dini dipaksa untuk menekan itu semua. Yang ditoleransi adalah kemarahan. Ya. Bahkan ekspresi kemarahan yang dalam bentuk kekerasan itu juga dinormalisasi. Ya. Nah, maka kalau ada laki-laki berantem, ya biasa, anak laki-laki berantem itu biasa. Menyakiti dan seterusnya gitu. Kalau ada anak laki-laki pulang menangis, kalau dia pulang karena dipukul temannya, dia akan dibilang kembali dan balas, itu kan? Jadi ini soal itu yang kemudian memperburuk ya, laki-laki menjadi tidak melek emosinya, jadi nggak mengenali jenis-jenis yang ini. Saya nggak tahu dalam kasus yang diceritakan Ibu Nana ya, dia bunuh diri, apakah ada hubungan itu? Ya. Lalu kemudian yang lainnya lagi adalah tadi yang sudah disebutkan oleh Saldi dalam konteks pandemi misalnya, apa yang disebut dengan perilaku ya, seeking help behavior ya, perilaku laki-laki mencari pertolongan itu kan rendah. Karena apa? Ada norma-norma tadi itu, pantang bagi laki-laki untuk mencari bantuan karena misalnya pergi ke konsultasi misalnya atau apa. Itu mencari bantuan itu adalah kelemahan, dan kelemahan itu karena itu mencari bantuan misalnya ke mental health professional misalnya untuk konsul itu unmanly, nggak laki-laki gitu. Maka dia kemudian seeking behaviornya laki-laki kan jadinya rendah. Selain juga taking risk, dia taking risk ya karena normanya begitu, laki-laki itu juga harus ambil resiko. Tapi taking risk, tapi pada saat yang sama seeking help behaviornya juga buruk gitu. Iya. Iya, maka kemudian dia taking risk, kemudian perilaku mencari pertolongannya buruk, ya kemudian dia menjadi semuanya dipendam sendiri gitu. Kalau bahasa balon itu kalau terus-menerus pada akhirnya juga akan meledak. Begitu. Tidak ada keran-keran untuk merilisnya. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa bunuh diri pada laki-laki ada hubungannya dengan soal narrow, constraint, and dangerous concept of masculinity yang bahasanya adalah malam ini ya toxic itu. Nah, kalau begitu, apa yang mesti dilakukan? Maka edukasi dan pola asuh pada anak laki-laki menjadi penting untuk tidak membatasi dia dengan norma-norma maskulinitas yang toksik tadi itu. Ya, ajari mereka anak laki-laki, atau jangan halangi anak-anak laki-laki untuk mengenal emosi mereka yang beragam itu. Jangan halangi anak-anak untuk bisa merasakan sedih, memvalidasinya dan mengungkapkannya kesedihan itu dengan cara apa, termasuk dengan cara menangis. It's okay untuk laki-laki menangis tanpa kemudian memberikan apa ya,
tadi menekannya. Anak laki-laki kok menangis seperti anak perempuan, misalnya seperti itu. Nah, saya kira edukasi seperti itu pada anak-anak menjadi penting, termasuk tadi bagaimana mengedukasi anak-anak tentang soal integritas tubuh, untuk bagaimana menghormati tubuh orang lain, untuk mencegah dia untuk merisak, menyakiti, gitu ya. Lalu kemudian mengajari mereka tentang konsep bagaimana menyelesaikan konflik dan perbedaan dengan kompromi dan negosiasi, dan menghindari penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan. Pola asuh ini penting ya, dan peran orang tua, ayah dan ibu itu menjadi penting. Anak-anak orang ayah, terutama ayah, karena ayah itu ada namanya norma maskulinitas itu dilestarikan melalui father son relationship. Maka ayah itu menjadi sangat penting untuk bagaimana mengasuh, mengintroduksi nilai-nilai maskulinitas yang lebih humanis, lebih manusiawi. Misalnya, bagaimana ayah bisa bekerja sama dengan ibu, bagaimana ayah bermusyawarah dan bernegosiasi dengan ibu di dalam proses pengambilan keputusan. Anak-anak yang melihat ayahnya begitu, dia akan terbuka dengan nilai kesetaraan dan keadilan gender. Lalu ini yang terakhir ini nggak mudah ya, membantu suami untuk bisa mengatasi bullying dari peer-nya, ya, ketika dia dianggap tidak memenuhi ekspektasi sosial tentang menjadi laki-laki. Itu yang saya sebut sebenarnya adalah normalisasi pada mereka atau laki-laki yang memilih berbeda. Termasuk misalnya mengambil peran misalnya menjadi bapak rumah tangga, atau mengambil pilihan-pilihan misalnya untuk terlibat dalam pengasuhan anak. Dengan menormalkan dia, dengan memberi value, beda bukan award ya, value. Karena selama ini mereka yang melakukan itu semua devaluing, direndahkan nilainya dengan istilah suami takut istri atau suami di bawah ketiak istri, itu kan mendegradasi laki-laki karena yang itu seperti itu. Makanya kemudian yang dilakukan istri ya mensupportnya, menormalkannya, memberi value dan seterusnya dan seterusnya. Tidak justru sebaliknya memberikan nilai-nilai yang negatif. Mungkin itu saya bisa menambahkan ya, Dupan saya. Oke, terima kasih Mas Boim. Monggo Mas Yaldi. Itu udah semua tuh tadi Mas Boim udah sebut. Cuman emang terkait soal ini sih ya, bagaimana kayaknya Mas Boim lebih tepat bicara soal pengasuhan, karena saya sendiri belum punya anak, jadi belum tahu. Tapi saya selalu percaya bahwa apa ya, mungkin bisa cari tahu tentang pola asuh, pola pendidikan anak yang netral gender itu akan juga sangat membantu. Bagaimana tidak mengkotak-kotakkan dan sebagainya, itu akan lebih. Dan saya sepakat sekali soal itu memang yang kita dorong di ALB sih ya, bagaimana memberi value terhadap sesuatu yang tidak normal ini gitu kan. Laki-laki yang mendukung gerakan perempuan misalnya itu nggak normal, bahkan orang tua saya sendiri bilang, kok kamu laki-laki kan kenapa mendukung ini perempuan dan sebagainya, yang kayak gitulah. Pelan-pelan kita ubah paradigma itu, bahwa ya ini persoalan kita bersama, bukan urusan jenis kelamin gitu, tapi untuk kebaikan kita juga, karena manfaatnya sebenarnya juga banyak juga pada laki-laki sendiri gitu, kayak tadi Mas Boy bilang soal seperti balon laki-laki. Nah, pengalaman saya pribadi gitu dengan terpapar isu ini, itu pelan-pelan saya jadi memahami bahwa saya jadi lebih tenang menghadapi ke sesuatu yang di luar sana gitu ya. Karena seperti yang kamu bilang tadi, kalau cuman perubahannya di tingkat individu tapi di tingkatan keluarga tidak terjadi perubahan, itu perubahannya biasanya nggak kekal gitu ya. Kalau bisa sampai ke perubahan struktural itu jauh lebih oke gitu. Tapi pelan-pelan kita mulai dari tingkat keluarga aja gitu. Sehingga menurut saya mungkin Mbak Nanai bisa mulai mencoba mengajak, kan gini, yang seperti yang disampaikan tadi Mas Boy, laki-laki sulit mengungkapkan emosinya, sulit mendengarkan, sulit berbicara gitu, sehingga mungkin membangun itu dulu, skill komunikasi diperbarui, kemudian juga
Saya pengalamanku sendiri kan orang yang sampai sekarang ini masih belajar bagaimana berkomunikasi dengan pasangan, berkomunikasi dengan baik, bukan yang tiba-tiba muncul kemarahan gitu ya karena nahan-nahan gitu. Aku dan pasangan masih sampai sekarang masih belajar tentang bagaimana mengkomunikasikan kalau ada masalah. Apalagi masalahnya masalahnya ada di saya gitu ya. Itu karena dari dulu sudah dibilang laki-laki harus mengepres perasaan dan kemudian bisa menyelesaikan persoalan itu masih nempel sampai sekarang. Tapi pelan-pelan saya coba bicarakan dan kalau udah diomongin biasanya itu, "Hah?" gitu ya. Jadi kayak lega gitu. Nah, itu hal-hal itu yang mendukung menurutku dalam proses di keluarga. Bahwa kalau dari luar, itu ya mulai pelan-pelan mengubah nilai yang dimulai dari keluarga gitu, baru pelan-pelan nanti di tingkatan tongkrongan misalnya gitu ya. Kalau aku pribadi lebih suka menggunakan relasi kuasa di dalam tongkrongan sebagai kalau misalnya di tongkrongan tertentu saya jadi pentolan gitu, saya pakai relasi kuasa saya gitu. Tidak boleh ada yang namanya seksis, tidak boleh ada yang namanya bias, tidak boleh ada yang melakukan pelecehan, yang kayak gitu. Saya menggunakan karena saya dituakan, "Lu ngomong sembarangan lu, ini sini gua tatar dulu," gitu. Hal-hal yang sesederhana itu. Ya, Mungkin itu kali ya, sebagai gambaran. iya, oke. Thank you Mas Aldi. Mungkin ini sudah oke, masih 15 menit lagi. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya selain Mbak Banan? Oke, kalau misalkan belum, saya ingin mencoba mengajukan pertanyaan ke dua pembicara. Tapi mungkin saya akan mengawalinya buat Mas Aldi kali ya. Menurut Mas Aldi nih, tiga isu menurut pendapat Mas Aldi, tiga isu apa kesehatan, maksudnya tiga isu kesehatan apa aja yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi laki-laki di Indonesia? Tiga isu utama, Mas. Ya, Mas di mute. Oh, kesehatan ya? Ya, kesehatan mental, Mas. Oh, maksudnya kesehatan mental udah banyak Yes. sebenarnya semuanya sih, karena itu tadi ada kecenderungan laki-laki yang suka cari resiko gitu ya, Oh. yang seperti Mas Bolin sampaikan tadi. Hmm. Nah, sehingga kemudian, dan rasa malu untuk mencari bantuan itu yang jadi Oke. problem. Jadi kalau dibilang depresi, stres, apa dan sebagainya itu udah satu Ya, paket lah ya. Itu lalu. depresi itu udah pasti, karena aku sendiri sebagai ini pernah mengalami itu juga gitu ya. Hmm. Apalagi dengan gangguan mental yang lain ya. Itu Hmm. karena setidaknya satu temanku juga satu sih ya yang aku kenal dengan baik, itu karena misalnya tiba-tiba, dia sebagai laki-laki Hmm. diketahuan statusnya sebagai gay dan kemudian HIV yang kayak gitu tuh kemudian Hmm. membuat dia semakin depresi yang sebelumnya dia sudah merasakan saya sangat berdosa karena saya tertarik pada Hmm. sesama jenis dan sebagainya. Terus dia Ya. terinfeksi HIV, makin tambah lagi yang kemudian akhirnya dia Hmm. memutuskan untuk bunuh diri misalnya. Oh iya, Sayangnya Mas. iya, dan sayangnya Oh. berhasil. Itu yang Oh. yang bikin aku marah dan cukup cukup patah hati saat itu adalah dia tidak pernah membicarakan persoalan itu ke saya sebagai teman misalnya, karena Hmm. dia sangat macho sekali kan, meskipun stereotipnya gitu ya, gay Hmm. pasti ngomongnya kayak perempuan, tapi ternyata Iya. enggak, karena nilai heteronormatif itu tetap dianut sama mereka gitu, itu yang jadi ini. Jadi menurutku itu, eee, depresi kemudian yang pasti nanti tingkatannya kan Hmm. bisa jadi suicidal intention dan sebagainya itu Suicidal jadi intention. problem. Jadi kalau ditanya menurutku ya udah itu dari Iya. awal, dari bagaimana anger management pertama itu yang paling penting gitu ya, manajemen Hmm. emosi juga gitu ya. Jadi emosinya juga di-manage, kemarahannya juga di-manage dan kemudian juga, kalau ada dia berbeda dari nilai-nilai ideal dari masyarakat, itu yang mungkin akan jadi lebih banyak. Sehingga saya senang sekali mulai banyak sekarang misalnya, Hmm. di media sosial terutama ya untuk generasi milenial itu bukan helpline sih sebenarnya, Help lembaga-lembaga yang center mulai ya. heeh,
yang mulai membuka. Kemensos saja yang punya tanggung jawab ternyata nggak aktif tuh Iya, ininya. yes. Yang membuka diri untuk seperti itu, dan ujung-ujungnya kan mudah-mudahan ya, ini bisa menduplikasi kayak apa yang dilakukan oleh gerakan perempuan itu, membuat support system misalnya. Sehingga dia tahu bahwa ada orang yang peduli sama dia, kan perasaan bahwa banyak laki-laki itu yang nggak ada yang peduli sama gua gitu. Sehingga dia merasa tidak sendiri aja menghadapi persoalan yang dia hadapi. Kira-kira itu sih, jadi agak bingung menjawab pertanyaan paling ini krusial menurutku itu yang Mungkin tahapannya bukan yang gitu. paling krusial, yang paling deket kali ya dengan Mas Yaldi. Iya, manajemen emosi menurutku, kemudian manajemen anger management, kemudian itu memanage stres gitu ya. Itu tuh yang paling, apalagi yang tinggal di urban ya, pengalamanku gitu. Stres itu, aduh, keluar rumah aja dikit ketemu macet, stresnya udah nauzubillah gitu ya. Apalagi kalau sudah sampai eskalasi ke depresi dan kemudian suicidal tendensi, wah, udah Iya. ngeri sih. Oke. Thank you, Mas. Sekarang gantian ke Mas Boim. Mungkin Mas Boim punya pendapat terkait dengan 3 permasalahan khususnya kesehatan mental ya, Mas, yang lagi hype di Indonesia. Tadi saya kira Saldi udah sebutin ya. Jadi saya kira ya tadi soal bagaimana mengelola stres, lalu kemudian sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan kecakapan laki-laki untuk bisa mendeteksi dini tentang persoalan mental health dan kapan dia harus mencari pertolongan profesional. Saya kira itu adalah soal yang penting. Jadi walaupun sebenarnya persoalan belum dipandang penting soal mental health itu bukan hanya persoalan laki-laki, tapi persoalan masyarakat kita ya in general ya. Memang masih ini. Cuma kan laki-laki itu resikonya lebih tinggi gitu, karena normanya ya, karena masculinity norms di mereka, norma maskulinitas mereka itu, laki-laki itu membuat mereka berisiko terhadap soal kesehatan mental. Jadi maka menjadi penting edukasi bagi laki-laki tentang persoalan penting soal mental health, lalu kemudian mengenali gejala-gejala persoalan kesehatan mental, lalu juga mengedukasi kapan dia harus mencari pertolongan terkait pertolongan kepada tadi mental health profesional dalam hal ketika dia menghadapi itu. Nah, saya kira ini juga berkaitan dengan soal lain ya, yang terkait dengan soal kekerasan. Jadi kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan yang lain ya, yang saya kira terkait ya, memiliki kaitan dengan soal ini. Nah, yang lainnya saya kira soal yang juga berkaitan dengan soal norma maskulinitas itu soal mungkin nggak spesifik mental health ya, tapi ini kesehatan, misalnya soal HIV/AIDS misalnya. Karena ada laki-laki itu kan di antara yang beresiko ya, karena ada istilahnya itu terutama mereka yang dalam kategori risiko tinggi ya, ini mobile man with money and macho environment. Jadi laki-laki yang mobile dengan uang, yang memiliki uang, dan mereka yang laki-laki yang mobile dan punya uang ini yang hidup di dalam lingkungan yang macho ya, tadi yang norma-norma yang toksik tadi itu misalnya, dia adalah termasuk dalam kategori yang berisiko tinggi ya. Jadi itu menurut saya sih ya. Oke. Ternyata ada satu pertanyaan lagi, Mas, dikirimkan ke direct message saya. Mungkin saya coba ringkas seperti ini. Kalau generasi Z ini spesifik menyinggung soal generasi Z ya, Mas, yang memang menurut saya generasi Z ini satu sisi mungkin tampak lebih literate, maksudnya dia lebih terpapar banyak informasi soal edukasi mental health dan lain-lain, kesadaran gender yang menurut saya itu lebih banyak dikampanyekan lah di sosial media. Tapi
yang ditanyakan di sini, ternyata di Amerika Serikat khususnya, generasi Z ini tuh sering terpapar konsep sering terpapar soal maskulinitas ini lewat role model yang mempromosikan nilai-nilai misogini, kayak misalkan penembakan dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Syaldi dan Mas Boim, kalau di Indonesia bagaimana situasi si Gen Z itu sendiri? Karena lagi-lagi bahkan nggak usah di Indonesia ya Mas ya, di luar negeri pun yang mungkin mengenal internet lebih lama pun ternyata sekalipun literate, masih literate terhadap informasi dan lain-lain, ternyata tidak mengubah struktur sosial yang sebenarnya wataknya masih patriarkal masculinity itu tadi. Monggo Mas Boim dan Mas Syaldi. Siapa mau jawab terlebih dahulu? Mas Boim dulu. Nggak mau jawab dulu Mas. Saldi coba soalnya saya senang kalau sambil diskusi ya teman-teman, misalnya nanti kalau ada yang juga memberikan komentar. Ya saya kira tadi misalnya konteks Amerika ya, dan soal senjata itu dan kasus penembakan itu jadi soal serius ya, soal serius di Amerika, dan itu soal terkait dengan soal isu maskulinitas juga gitu. Dan karena di Amerika termasuk juga di Australia gitu kan juga ada gerakan-gerakan yang memang ingin mengembalikan supremasi laki-laki gitu, termasuk yang white supremacy ya. Saya kira itu nilainya juga inline dengan nilai-nilai maskulinitas gitu. Maksudnya nilai-nilai patriarki. Jadi white supremacy dan juga ada istilahnya itu men rights movement atau gerakan laki-laki, hak laki-laki ya. Jadi sebuah gerakan yang memandang bahwa feminisme itu adalah gerakan yang paling bertanggung jawab untuk membuat menjadi laki-laki itu menjadi dia membuat laki-laki itu menjadi lemah gitu. Jadi namanya men's right movement. Saya kira ini berkelindan dengan white supremacy dan seterusnya. Jadi dan ini juga jadi perdebatan itu tentang men's right movement itu. Nah di Indonesia sebenarnya ada gerakan-gerakan yang seperti itu, tapi mungkin tidak seperti misalnya men's right movement yang di Amerika atau di Australia, tapi sebuah gerakan mungkin dia masuknya dalam gerakan-gerakan keagamaan konservatisme gitu, tapi sebenarnya itu adalah juga mengusung mengembalikan supremasi laki-laki juga gitu ya, dan mereka juga menyerang gerakan-gerakan feminisme gitu dan seterusnya ya. Mungkin di Indonesia wujudnya seperti itu, tidak misalnya memang ada laki-laki yang berkumpul lalu kemudian menyuarakan soal tadi mengembalikan supremasi laki-laki gitu. Saya kira dalam wujud yang lain misalnya kelas-kelas poligami dan segala macam itu juga. Ya, nah menurut saya generasi Z itu kan juga berada di dalam kontestasi itulah kira-kira gitu. Jadi ada gerakan-gerakan yang mendorong perubahan-perubahan atau transformasi maskulinitas hegemonik atau toxic masculinity. Tapi yang pada saat yang sama kan ada tadi yang men's right movement, lalu juga isu penggunaan senjata. Lalu kita kan juga film-film Hollywood juga kan masih nilai itu juga masih dominan untuk film-film laga ya, yang mungkin dirilis dan ini ya, yang memberi value pada soal kekuatan, superioritas dan dominasi misalnya. Mungkin ada tokoh-tokoh seperti Wonder Woman, tapi value-nya kan tetap pada soal kekuatan dan segala macam. Ya, jadi generasi Z yang itu yang hidup di dalam era teknologi informasi itu kan terpapar dengan tadi itu model-model yang diproduksi oleh media ya,
simbol-simbol, tanda, imajinasi tentang. Nah, mereka kan berada di dalam melihat kontestasi itu kan begitu. Nah, ini kan tinggal soal mana yang kemudian menjadi begitu dominan mempengaruhi generasi Z ini. Maka maka generasi Z bagi saya dia bisa mengadopsi narasi-narasi dan role model yang model-model ya dari media, dari film, dari media sosial media dan seterusnya yang dia melestarikan dominasi, ya, konsep maskulinitas yang hegemonik yang ditandai dengan dominasi, kontrol, kekuasaan dan kekerasan. Tapi mereka juga mungkin aja bisa juga menjadi mereka yang tadi berposisi tadi against tadi nilai-nilai maskulinitas yang hegemonik, dominan dan toksik tadi itu, karena dia nilai-nilai yang tadi yang lebih pada nilai kesalahan dan keadilan, anti kekerasan dan seterusnya. Nah, di dalam konteks Indonesia, di dalam kan juga mereka juga berada dalam situasi itu tuh. Jadi pada saat teknologi informasi luar biasa dan ruang publik kita juga dipenuhi dengan kontestasi paham nilai yang juga berbeda-beda, dan termasuk juga nilai-nilai dan paham-paham yang tadi melestarikan nilai-nilai yang menempatkan laki-laki pada posisi atau pada posisi yang berkuasa lewat agama terutama misalnya, yang melalui pandangan konservatisme agama gitu. Jadi ya mereka menurut saya ya sangat mungkin terpengaruh pada dua-duanya. Tidak sedikit remaja-remaja generasi Z itu yang sangat misoginis. Ya. Saya kira karena dia berada dalam situasi tadi itu. Maka sebenarnya apa yang dilakukan ALB sebenarnya adalah menghadirkan narasi alternatif sehingga kemudian generasi yang laki-laki ini dia tidak memiliki referensi tunggal tentang menjadi laki-laki. Bagi kita, meskipun kita percaya bahwa narasi yang kita bangun belum menjadi mainstream, gitu ya. Tapi bahwa kita bisa menghadirkan itu bagi saya penting, gitu. Agar generasi Z dan generasi sesudahnya mereka nggak punya hanya referensi tunggal tentang bagaimana menjadi laki-laki, saya kira. Itu sih, nggak tahu saya menjawab atau tidak, tapi pandangan saya begitu terkait dengan soal generasi Z yang terpapar dengan narasi-narasi yang misoginistik yang mungkin membuat mereka menjadi generasi yang misoginis juga gitu. Maka menjadi penting untuk bagaimana menghadirkan narasi alternatif. Kalau saya lihat ya Mas, mungkin ini bukan hanya di Indonesia kayaknya sih, kayak ada keterputusan generasi Mas, saya yang lihatnya tuh. Yang ini ternyata kemarin saya ngobrol teman saya dari luar itu sebenarnya fenomenanya juga sama kayak generasi Z ini punya fenomena spesifik nih yang terjadi di mereka, tapi tidak ada tidak ada yang menganggap itu sebagai persoalan yang serius, karena mungkin melegitimasinya dengan argumen bahwa oh ya zamannya sudah seperti itu gitu loh. Padahal kan sebenarnya ada tanggung jawab sosial moral kan dari angkatan yang sebelumnya yang kemudian ya entah mendidik atau ya itu mungkin syukur di Indonesia ada ALB ya Mas, jadi semacam kayak ada ada narasi alternatif lah. Bayangkan kalau misalkan tidak ada sama sekali di Indonesia, saya nggak kebayang deh, mungkin bisa jadi patriarkinya itu semakin akan kuat di Indonesia. Oke, ya monggo Mas Shaldi terkait dengan generasi Z. Ini kalau salah ngomong bisa dirujak saya ini kalau sama generasi Z gitu. Kalau saya selalu melihatnya gini, persoalan-persoalan sama lah gitu ya, kayak misalnya kita generasi sebelumnya itu kan masa saat ini mereka adalah masa pencarian diri. Dulu saya juga berpikir gitu, wah ini internet akan memberikan banyak kontribusi positif karena informasi semakin mudah didapat dan juga akses juga makin terbuka gitu. Tapi kan ternyata kalau kita mau menggoyang sesuatu yang status quo itu kan perlawanan pasti ada gitu. Apalagi sekarang
mulai soal kalau kita ini post truth gitu ya, nggak penting kebenaran, yang penting ya siapa yang paling kencang misalnya gitu ya. Jadi bohong aja terus gitu jadinya, kemudian, apa, bohong aja terus nanti itu menjadi kebenaran lama-lama gitu. Kebenaran. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang karena kebetulan aku memperhatikan di situ, soal algoritma apa dan sebagainya, itu justru menjebak teman-teman yang di generasi Z ini, yang gadget itu lahir itu lemblek gitu langsung pegang HP gitu ya. Sementara kita kan ini saya dan Mas Boy ini kan transisi ya, dari analog ke digital gitu. Itu masih bisa punya cara untuk mencari informasi misalnya dengan buku, dengan apa namanya, jurnal dan sebagainya. Sementara saya nggak mau over generalize ya, tapi mayoritas dari mereka itu mencarinya lewat media sosial misalnya gitu ya. Makanya simplifikasi itu akan terjadi terus gitu. Bahkan juga informasi yang tidak tepat pun mereka bisa temukan. Jadi saat dia sudah memilih misalnya ke kiri atau ke kanan, media sosial kan membaca nih, oh dia cenderungnya ke sini, ya udah kasih Yes. algoritma yang ini, kasih yang ini. Itu yang menurutku juga jadi salah satu yang memperparah dan menurut saya media sosial bertanggung jawab juga di situ. Nah, itu juga yang terjadi kayak misalnya, kalau teman-teman misalnya lihat influencer-influencer di media sosial itu masih banyak, apa ya, dulu banyak banget yang mempromosikan tentang nilai-nilai misoginis, tapi pelan-pelan karena tone-nya kemudian berubah, melihat bahwa gender equality, tentang kesehatan mental, apa dan sebagainya itu mulai mengarah ke sana, pelan-pelan juga mereka jadi belajar kan, oh itu juga penting. Nggak usah di Gen Z deh, jadi kayak yang kamu bilang tadi, bahkan kayak misalnya angkatanku masih banyak loh yang masih sinis dengan teman-teman yang bicara soal work life balance misalnya gitu ya. Kita dulu tuh aktivis tuh tiap siang malam sampai subuh bekerja gitu kan. Ini udah ngomongin work life balance. Nah, hal-hal kayak gitu kan menurutku apa ya, ladang pertempurannya berbeda, kondisinya juga, permasalahan yang dihadapi juga berbeda. Seharusnya kita malah mendukung, ini malah enggak, malah justru mendiskreditkan Oh, iya. apa yang dihadapi oleh generasi muda sekarang. Generasi, yes. Aku juga pernah berada di posisi itu loh, maksudnya kok cemen banget sih gitu ya, cemen banget dalam arti begitu aja udah ngeluh gitu. Tapi aku sadari bahwa problemnya juga berbeda gitu dan juga, apa, tantangan-tantangannya juga jadi berbeda dengan kita dulu gitu. Dulu kita mungkin ngadapinnya Soeharto doang gitu ya. Sekarang mereka menghadapi banyak gempuran sama dari sana sini gitu. Sehingga mereka jadi, apa, kesehatan mental itu jadi isu. Kan kesehatan mental ini baru di Indonesia 5 tahun deh, 5 tahun terakhir deh kalau mau Ya. dibilang baru jadi isu gitu ya. Tidak sedikit loh aktivis-aktivis yang menurutku senior itu masih menganggap, "Ah, ini lebay aja nih," gitu. Kalau misalnya Yes. ada teman-teman aktivis yang mulai bicara soal, tekanan-tekanan. Karena di gerakan sosial sendiri kan ya bukan rahasia umum lagi lah gitu ya, Ya. bahwa apa, feodalisme itu tetap berjalan, Oh, senioritas ya. itu juga sangat Yes. kental gitu. Maskulinitas bahkan itu juga Oh, diadopsi oleh ya. banyak ya gerakan, teman-teman gerakan perempuan yang kemudian dikepruk saya gitu. Kita pernah dikritik karena bilang kayak gitu, meskipun menurutku ya jelas itu nggak bisa dibantah, yang kemudian disadari juga oleh banyak teman-teman yang kemudian berefleksi juga dengan proses itu. Nah, balik lagi ke Gen Z, menurutku ini kan perang wacana. Nah, role model yang harus kita lakukan itu pelan-pelan adalah membuat role model yang membawa isu ini. Dulu saya ingat banget misalnya, saya sebut nama aja misalnya, Hitman apa, Hitman System itu sangat misoginis. Dia mempromosikan tentang bagaimana menaklukkan perempuan dalam 5 menit, gitu. Sekarang, namanya kan Lex Praxis kalau nggak salah nama ininya, dia influencer juga. Sekarang dia mempromosikan tentang bahwa itu berbahaya, gitu. Jadi 12 kira-kira 12 tahun dia untuk membuat perubahan itu, melihat Perubahan bahwa, itu. oh iya apa yang dulu saya kasih tahu ini berbahaya gitu. Karena menjerumuskan tentang kekerasan dalam pacaran misalnya. Jadi saya percaya bahwa bahkan orang yang sangat kanan pun, sangat kanan, yang sangat konservatif itu pelan-pelan kalau kita ajak, itu dia bisa menjadi role model yang baik gitu. Dan menurutku banyak sekali peran ya. Sekarang tambah lagi dengan influencer-influencer karena generasi
muda sekarang lebih melihat ke arah sana. TV bahkan udah ditinggalin kan. Hmm. Kita bisa pakai YouTuber, kemudian Hmm. juga para influencer yang ada di media sosial. TikTok bahkan digunakan untuk juga membuat perubahan, bahkan untuk gerakan. Hmm. Menurutku itu di situ sudah berjalan. Nah, masalahnya kan perang wacana ini terus terjadi kan. Ya. Status quo saat mau diganggu jalan terus. Nah, yang kita harus lakukan ya udah sabar dan kemudian juga pelan-pelan mengorganisir diri di grassroots tetap jalan. Karena banyak orang yang mengira juga keluar-keluar di media sosial udah selesai nih persoalan. Sementara kan ada banyak juga yang nggak terpapar dengan media sosial seperti itu. Dan for your information, ALB pakai role model itu. Kita selalu menggunakan bahwa kalau kita ngomong tentang gender equality, kita ngomong tentang anti kekerasan, ya kita harus sesuai dengan apa yang kita omongin, jangan kemudian 180 derajat gitu. Jadi ya dan 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 kalau dalam konteks bagaimana melibatkan laki-laki, sayangnya ya Mas Boim lah paling sering menghadapi itu. Laki-laki hanya mau mendengarkan laki-laki. Dan Iya. itu pun yang berada yang dianggap di atas hierarkinya dia gitu. Iya, iya, betul Mas. Tapi benar sih Mas terkait dengan algoritma ya. Algoritma itu memang kalau dilihat dari proporsinya memang dia justru memproduksi dan melanggengkan maskulinitas memang. Karena kan set preferensinya kan sudah diatur bahwa kalau ya ngomong demokratisasi ruang setelah ada internet itu sebentar, tolong dicek terlebih dahulu ya. Karena algoritma itu tuh mengondisikanmu, dia tidak mendemokratisasi apapun kalau menurut saya ya. Itu terus yang berikutnya ini kesehatan mental Mas, bicara soal kesehatan mental menurut saya yang vakum di Indonesia ya. Kenapa kami menginisiasi isu kesehatan mental? Itu salah satunya karena kesehatan mental itu tuh seolah-olah direduksi menjadi persoalan yang sifatnya sangat apa ya individualistik, kayak soal diri, soal apa ya pikiran, malah cenderungnya kalau misalkan ini ditarik ke ranah filsafat ini kayak semacam menuhankan pikiran. Itu kalau di ranah filsafat ya. Tapi kalau misalkan di ranah Eksistensialis. makanya itu satu hal. Tapi kalau misalkan ditarik yang lebih lebih sosial lagi, menurut saya kesehatan mental itu memang persoalan yang sangat sistemik. Jadi kayak misalkan adanya relasi sosial yang sudah roboh, terus misalkan komuni-komuni kecil udah nggak hidup lagi, terus berkurangnya kepercayaan satu sama lain, entah itu di level keluarga, tetangga, RT, RW seperti itu. Jadi lebih kayak ini tuh sistemik, tapi kenapa di seleb tweet dan lain-lain itu ya, ataupun bahkan di level negara sendiri, itu seolah-olah hanya persoalan individual. Itu yang menurut saya agak aneh. Makanya kami ngangkat tuh isu soal kesehatan mental di khususnya anxiety itu. Mungkin saya open pertanyaan lagi. Apakah ada? Ini tadi sebenarnya si Rida mau tanya, coba saya coba apa namanya nge-DM mungkin malu ya. Oke. Ya, Kalau kalau misalkan Rida mau tanya, saya kira senang sekali kalau teman-teman bisa tahu iya juga. padahal tadi aktif banget loh Mas di awal sebelum Mas Boim sama apa Mas Yaldi masuk loh. Tapi nggak tahu ini kenapa nggak ada. BTW Mas Yaldi terkait dengan gerakan aktivis ya Mas, entah itu hak asasi manusia ataupun lingkungan dan lain-lain. Bahkan fenomena beberapa tahun ke belakang Mas, pasti Mas Yaldi dengar lah, banyak sekali kasus kekerasan seksual di lingkaran aktivis. Oh Ya iya. menurut, oh ya, bahkan apa namanya ada partai lah, partai di gerakan sosial yang kemudian membentuk partai lah Mas. Itu apa coba, menurut saya itu kan ya salah satu hal yang apa ya yang sangat menyakitkan ya buat orang-orang yang melek ideologi yang mungkin udah berpuluh-puluh tahun bergerak di bidang itu, tiba-tiba ternyata seperti ini. Nah. Aku nggak heran sih, karena memang kita juga evaluasi dan refleksi di ALB itu sulit sekali menginternalisasi apa yang kita percaya gitu. Jadi lebih banyak kekuatannya di jargon, bahkan sudah paham pun itu. Makanya kita sangat hati-hati bicara soal keadilan gender itu di tingkatan ALB, karena kita melihat sangat mudah laki-laki tergelincir karena privilege-nya tetap masih banyak. Kita bicara soal ini ya masih banyak gitu, dan apa ya, bukan rahasia lagi lah gitu bahwa banyak aktivis yang juga ya
jago ngomong, tapi nggak jago dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut di dalam Benar-benar. kehidupan sehari-harinya. Bicara tentang misalnya di gerakan buruh gitu, serikat buruh, semua Iya, ini apa dan iya, sebagainya. iya. Gitu. Tapi pas perempuan yang ini ya udahlah ntar dulu dia perempuan apa dan sebagainya. Menurutku itulah hebatnya patriarki dan maskulinitas itu merasuk sampai Iya, ke merasuk sampai ke ya. di ALB sendiri. Mas Boim mungkin bisa cerita nanti soal bagaimana kita berdiskusi soal bagaimana ya supaya kita tidak mengadopsi nilai-nilai ini, dan kalaupun kita salah satu yang kita lihat ini misalnya kita jadi disebut laki-laki baru misalnya, itu dapat privilege baru loh gitu. Yang kadang-kadang juga menggoda juga nih untuk dieksploitasi gitu. Itu yang menurutku sebagai laki-laki aku gitu ya, perjuangan untuk menjadi laki-laki baru itu ya sampai mati gitu, sampai meninggal, Iya, karena nggak pernah selesai gitu. yes. Mungkin Silakan Mas kalau Boim. ya, monggo Mas Boim. Iya, itu apa ya, fenomena tentang para mereka yang bicara soal hak asasi manusia, soal demokrasi, tapi apa juga pada akhirnya tergelincir pada sikap dan perilaku yang justru misalnya bertentangan dengan apa yang disuarakan ya tentang itu. Maka di ALB tadi sudah sebutkan, dan ini juga di dalam gerakan-gerakan laki-laki pro feminis, isu tentang walk the talk itu jadi ini ya, jadi penting sekali ya. Jadi selain walk the talk, soal accountability. Jadi bagaimana seluruh sikap dan perilaku kita itu akuntabel. Itu. Kalau saya meminjam bahasanya Bu Ruheni itu, persoalan keadilan gender, soal anti kekerasan itu tidak boleh berhenti di depan pintu rumah. Dia harus masuk ke dalam. Gitu. Jadi saya kira ini soal itu kan, soal yang serius tuh. Jadi bagaimana memastikan prinsip walk the talk itu bisa diterapkan. Jadi bagaimana antara ucapan dan sikap dan perilaku kita itu apa kongruen ya. Jadi itu menjadi penting. Sebenarnya itu ajaran Dasar Dharma Pramuka, itu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan perbuatan. Dasar Dharma Pramuka. Nah itu prinsip walk the talk sebenarnya, dan itu yang menjadi concern misalnya ALB, karena belajar dari case kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, dan kita menjadi legowo ya, legowo ketika teman-teman perempuan, teman-teman feminis itu tidak begitu percaya dengan kita. Itu adalah sikap yang bisa dipahami karena memang ada peristiwa-peristiwa laki-laki yang bicara tentang kesetaraan dan keadilan. At the end itu misalnya dia sebutnya adalah menikam dari belakang. Gitu. Kan kita punya sejarah seperti itu. Nah, ALB itu sebenarnya adalah tadi yang disebut oleh Sally sebagai support group. Satu hal lagi yang sebenarnya adalah membangun kelompok yang selalu memantau ya, selalu mengawasi ya satu sama lain ya, support system. Maka dulu kita punya namanya kelas refleksi yang selalu menguji sikap dan perilaku kita sehari-hari dalam relasi kita dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang yang memiliki hubungan yang begitu intim dengan kita, anak kita, istri kita, dan segala macam. Apakah dalam relasi-relasi kita itu unsur-unsur kekerasan sudah kita pastikan tidak terjadi? Nah, kalau terjadi, apa yang mesti kita lakukan? Nah, itu. Dan selain itu memang soal gender, soal kekerasan seksual, kekerasan dan bentuk kekerasan berbasis gender dan lainnya itu kan persoalan yang begitu personal ya, dan relasi-relasi intim dan relasi-relasi personal kita. Jadi orang mungkin kalau ngomongin demokrasi HAM itu
eh, kita biasanya ngomong sesuatu yang berada di luar diri kita. Tapi begitu ngomong tentang soal ini, gender, relasi yang adil gender dan soal kekerasan itu relasi-relasi yang berkaitan dengan soal diri kita, sikap dan perilaku kita. Saya kira itu yang menjadi concern dan perhatian AMP. Oke. Mas, kalau di Indonesia ini ada nggak sih studi yang apa namanya, yang mencoba untuk membongkar pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya bukan maksud meromantisir ya, tapi kayak lebih kayak nilai-nilai bukan adiluhung juga, nilai-nilai lampau, entah itu lewat sastra, karya sastra, manuskrip yang dan lain-lain, yang mencoba untuk bilang bahwa yang namanya pembagian peran atau mungkin ya kesetaraan gender itu tuh bisa diperoleh ketika laki-laki itu justru membantu perempuan gitu. Ada nggak ya orang yang studi soal itu? Karena saya lihat tuh kayaknya ya bahkan di lingkaran akademi pun mencoba mengamini bahwa yang namanya kesetaraan gender itu gagasan dari luar. Gitu loh, Mas. Gitu. Ada enggak ya? Aku belum ini ya, tapi kan itu terkait dengan soal local wisdom yang selama ini sekarang ini banyak yang disuarakan ya. Tapi aku belum menemukan ada studi yang dalam begitu bahwa soal kesetaraan dan keadilan itu sebenarnya sudah lama menjadi bagian misalnya dalam kultur dan tradisi kita misalnya. Yang ada terkait dengan soal keragaman gender ya misalnya di bahwa heteronormativitas itu peran kolonialisme begitu kuat untuk kemudian mengintrodusir dan menguatkan norma heteronormativitas itu. Karena kita punya sejarah panjang misalnya tentang di berbagai konteks yang soal keragaman itu identitas gender misalnya saya kira saat ini bisa bicara di banyak tentang hal ini di Sulawesi ya, di Jawa misalnya kasus gemblak, kemudian ludruk dan itu adalah no problem ya di dalam masyarakat kita ya untuk termasuk soal misalnya relasi-relasi non heteroseksual misalnya tadi yang gemblak dan yang lainnya. Tapi nah ini kaitannya dengan pertanyaan yang tadi Gembrang tadi soal tentang apakah juga ada kaitannya dengan soal maskulinitas hegemonik itu ada kaitannya dengan sejarah atau sistem politik dan segala macam. Saya kira di kolonialisme juga ikut andil ya untuk mengintrodusir konsep-konsep maskulinitas yang hegemonik dan bisa jadi toksik ya. Karena jelas pada saat itu yang berada di puncak hierarki adalah laki-laki dan kulit putih, gitu kan. Gitu. Ya. Bahkan raja aja itu sudah konsep yang sangat clear ya Mas ya, kayak raja di keraton A, B, C. Ya, terkait dengan tadi yang studi-studi terkait dengan nilai-nilai kesetaraan yang bisa digali dari nilai-nilai lokal kelokalan kita itu saya belum menemukan. Oke. Thank you. Iya, jadi ini sih kalau di kalangan teman-teman geng feminis itu kan hati-hati banget ya dengan menggunakan istilah kearifan lokal itu ya. Karena kita tahu bahwa yang membuat kearifan lokal itu siapa sebenarnya gitu kan, dan itu mayoritas kan laki-laki yang membentuk itu. Jadi yang saya sukanya yang ini ya Mas Boim ya, pendekatan yang kita gunakan di beberapa komunitas itu adalah kita lihat norma nilai yang berlaku di sana apa gitu. Tentu saja kan nilainya pasti ada nilai yang baik gitu ya, kayak misalnya melindungi perempuan gitu ya. Itu nilainya bagus gitu ya, tapi justru yang berbahaya itu normanya kan. Yang kemudian perempuan supaya dilindungi nggak boleh keluar malam, nggak ini apa dan sebagainya. Nah itu kita coba ubah gitu. Misalnya melindungi perempuan ya dengan tidak melakukan kekerasan. Pertanyaannya kan kenapa perempuan harus dilindungi gitu.
karena ternyata banyak laki-laki yang melakukan itu, berarti harus diintervensi laki-lakinya dong, biar Laki-laki. tidak Oh iya, iya, iya. yang kayak gitu. Jadi kita biasanya coba gali nilai-nilai yang ada di tingkatan komunitas itu, mana yang mendukung upaya kesetaraan dan yang tidak mendukung itu coba kita represi. Represi dalam arti ubah secara pelan-pelan ya, karena kalau kita masuk dengan konsep yang tiba-tiba baru gitu ya, itu kadang-kadang resistensinya jauh lebih tinggi daripada menggunakan kearifan lokal dalam tanda petik. Oh, dan nggak connect juga Gitu. sih Mas kalau nggak menggunakan itu. Kadang nggak connect. Betul, Ya. betul. Makanya kita menggunakan istilah keadilan gender, feminisme apa dan sebagainya itu di tingkatan komunitas hampir nggak pernah. Nanti ujung-ujungnya baru mereka sadar sendiri. Oh, ini tuh yang dimaksud dengan keadilan Oh, gender, kesetaraan gitu-gitu loh. oke. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, saya hanya ingin menawarkan apakah para pembicara ini berkenan untuk menyampaikan closing statement. Kadang ada pembicara yang tidak mau membuat closing statement. Gimana, Mas Boim atau Mas Shaldi? Aku nggak mau closing karena berharap nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi aja. Oke. Oh, ini ya alasannya sangat ini ya, Mas, intergenerasional ya. Bagus, Mas. Mas Oke. Boim? Saya kira cukup tadi ya. Saya kira. Oke. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Boim dan Mas Shaldi sudah meluangkan waktunya sehingga kita bisa memiliki momen yang sangat berharga hari ini, dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, energi, pikiran. Semoga kita bisa semoga Mas Shaldi dan Mas Boim sehat dimanapun berada dan kita bisa bertemu lagi untuk berdiskusi di suatu hari nanti. Terima kasih banyak Mas Boim dan Mas Shaldi. Terima kasih juga Shaldi, teman-teman sampai ketemu lagi ya. sudah Sampai ketemu Mas. terlibat hari Thank you ini. Gembrang, teman-teman Thank you. SPR. Thank you